Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2217 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai ayat 15. Di bawah perikop hamba Tuhan yang menderita. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengandung janji dari Tuhan kepada umat Tuhan. Yang spesial di sini adalah yang menerima nubuatan janji Tuhan ini adalah Nabi Yesaya. Saudara, dalam kebenaran firman Tuhan ini bicara tentang hamba Tuhan yang akan datang. Ini menunjuk kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini bicara hamba Tuhan. Amin. Dalam Injil Markus, kalau kita mau melihat tema utama dari Injil Markus adalah Yesus sebagai hamba Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus datang ke dunia ini bukan lancong, bukan jalan-jalan, bukan traveling, saudara, bukan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini membawa satu misi, yaitu misi penyelamatan untuk umat manusia. Amin. Haleluya. Kita tahu bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia terpisah dengan Allah. Manusia mencoba membangun kembali hubungan yang terputus karena dosa itu. Tapi tidak bisa. Usaha manusia selalu gagal. Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat usaha manusia tidak akan pernah bisa. Makanya Allah sendiri yang berinisiatif. Amin. Tuhan sendiri yang datang ke dunia ini untuk menyelesaikan masalah dosa antara Allah dengan manusia. Saudara, dengan cara apa? Dengan cara turun ke dunia, datang ke dalam dunia, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti saudara dan saya, menjadi sama seperti kita manusia. Haleluya. Yesus mati di atas kayu salib untuk menjadi korban anak domba Paskah. Kematiannya di kayu salib menebus dosa-dosa umat manusia. Amin. Benar, Yesus mati, tapi karena dia adalah Allah, pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Yesus bangkit dari maut. Amin. Membuktikan bahwa dia adalah Allah yang jadi manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita orang-orang percaya. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang Tuhan Yesus lakukan itu semua sudah dinubuatkan. Apa yang akan terjadi kepada Yesus semua sudah dinubuatkan. Dan kita mau fokus di ayat 13. Perhatikan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Haleluya. Yang pertama apa? Hamba Tuhan itu akan berhasil. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, misi yang Tuhan Yesus kerjakan, yaitu misi penyelamatan umat manusia, berhasil tuntas. Dia betul mati di Bukit Golgota itu. Apakah misinya gagal? Tidak. Karena pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematian, dari maut. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus, dia tidak bangkit dari kematian, dia akan gagal. Misinya gagal. Tapi buktinya, Yesus bangkit dari antara orang mati. Oh haleluya. Itu menandakan bahwa Yesus berhasil mengalahkan maut. Sehingga kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin satu hari nanti kita akan mati, tapi kita akan bangkit. Sama seperti yang terjadi kepada Yesus Kristus. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita akan hidup kekal selama-lamanya di surga yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berhasil sampai tuntas menjalankan misi keselamatan untuk kita umat manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara merasa gagal, mungkin saudara buka usaha, sudah beberapa kali saudara coba, tapi gagal, tutup, dan mengalami satu kebangkrutan saudara. Saudara mungkin juga menjalin hubungan dengan kekasih hati, tapi gagal. Berkali-kali saudara membangun hubungan, tapi sekali lagi gagal. Mungkin banyak kegagalan-kegagalan yang saudara pernah alami. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Jangan menyerah. Jangan putus asa, jangan kecewa dengan Tuhan. Bersandar, berharap, andalkan Tuhan, maka Tuhan akan membuat saudara berhasil dalam menjalani kehidupan saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah dengan keadaan. Saudara lihat, teladan Tuhan Yesus itu luar biasa. Menuju salib itu begitu menderita. Di atas kayu salib lebih menderita lagi, saudara. Dia mengalami satu tantangan yang luar biasa. Di mana seminggu, 2 minggu, sebulan sebelumnya, Yesus dielu-elukan, dipuja-puji. Karena banyak mujizat dia kerjakan. Terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Tapi saudara lihat, saat dia ditangkap di Taman Getsemani, berjalan menuju Bukit Golgota, saudara lihat, orang seperti tidak lagi mengenal Yesus. Mereka semua yang tadinya melihat mujizat karya Tuhan yang heran dan ajaib, mereka lihat bagaimana orang sakit disembuhkan, bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Mereka melihat banyak mujizat yang Tuhan kerjakan, lakukan. Tapi di saat dia ditangkap dan menuju perjalanan ke Bukit Golgota, mereka tidak mengenal Yesus lagi. Semua mereka mengumpat. Mungkin ada yang menampar, melempar, menghina, dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan menyerah? Apakah Tuhan mundur? Apakah Tuhan menghentikan misinya? Tidak, saudara. Tuhan Yesus tetap berjalan walaupun tertati-tati menuju tempat dia disalibkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berhasil sampai ke Bukit Golgota. Betul dia mati. Bukan berarti itu selesai pada saat itu. Tidak.
Yesus bangkit pada hari yang ketiga, memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa benar Yesus adalah Tuhan dan Tuhan menyelesaikan misinya. Saudara, kalau saat ini saudara sedang tertati-tati, memikul mungkin kesalahan orang, saudara tanggung, saudara akhirnya menderita. Saya mau bilang saudara, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan kecewa, jalani terus. Maka saudara akan melihat Tuhan akan campur tangan, menolong saudara, sehingga saudara berhasil melewati semua tantangan dan keluar menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Sama seperti Tuhan Yesus berhasil. Sama dengan saudara dan saya. Yang percaya pada Tuhan Yesus, kita semua akan berhasil. Haleluya. Yang kedua saudara, hamba Tuhan itu akan ditinggikan. Ia akan ditinggikan. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita membuka di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai ayat 10. Saya bacakan buat kita sekalian. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus ditinggikan bukan berarti tidak melalui proses dia direndahkan. Saudara, lihat ayatnya yang ke-8 di situ dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia apa? Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus ditinggikan, kenapa? Karena dia merendahkan dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau ditinggikan, saudara harus melewati proses bagaimana saudara dihina, saudara direndahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara direndahkan, itu tanda Tuhan sedang memproses saudara untuk naik level, untuk ditinggikan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mencapai mahkota, saudara akan mengalami proses penderitaan, saudara. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang yang tiba-tiba sukses, saudara. Tidak. Mereka melewati bagaimana mereka mulai dari nol, mulai berjalan satu langkah, dua langkah, dan terus naik sampai akhirnya mereka dapat posisi yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau ditinggikan, saudara harus melewati proses di mana Tuhan beracara, sehingga saudara dipersiapkan untuk menerima berkat-berkat yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau ditinggikan, saudara harus belajar merendahkan hati saudara. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba itu atau Yesus Kristus Tuhan kita, dia ditinggikan karena dia merendahkan dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, rendahkan hatimu, maka Tuhan akan meninggikan saudara. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kita belajar bahwa hamba itu akan disanjung. Disanjung itu, saudara, kalau kita belajar, sebelum mendapatkan sanjungan, Yesus dihina, dia dicela, bahkan dia dimaki, dia diumpat, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di balik semua hinaan celaan itu,
saudara akan mengalami sama seperti Tuhan Yesus alami. Saudara, dengar kesaksian-kesaksian dari orang-orang sukses, di mana mereka bangkit dari keterpurukan itu. Karena apa, saudara? Karena mereka dihina, mereka dipermalukan, mereka dimaki, mereka tidak dianggap, lalu mereka bangkit, mereka berjuang, mereka bekerja keras, akhirnya mereka sukses. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau juga saudara seperti itu. Lewati proses Tuhan itu. Saudara, kalau mau disanjung, diangkat tinggi, saudara harus melewati proses Tuhan itu. Sama seperti yang dialami Yesus. Sebelum dia disanjung, saudara, dia dihina, dia dimaki, dia diumpat, dia mungkin diludahin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apakah Yesus membalas? Tidak. Luar biasa, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara dihina, saudara jangan sakit hati, jangan marah, tapi bersyukur. Saudara sama seperti Yesus, diberikan satu kesempatan sama seperti Tuhan Yesus. Mungkin sudah berkata, Pak Pendeta, sebenarnya bukan saya yang salah. Lalu saudara menanggung, saudara bersyukur, saudara mendapat kesempatan sama seperti Tuhan Yesus. Bagaimana dia menderita, sebenarnya dia tidak bersalah, dia tidak ada dosa, dia tidak buat satu hal yang memberikan alasan untuk dia disalibkan. Tuhan Yesus tidak berdosa. Jadi saudara bersyukur kalau karena kesalahan orang, saudara menanggung akibatnya kesalahan dari orang itu. Bersyukur. Tuhan sedang memproses saudara. Mungkin saat ini saudara sepertinya dipermalukan. Sepertinya saudara bagi pandangan orang seperti sampah. Tapi percayalah, satu saat nanti mereka yang menghina saudara, mereka akan menyanjung saudara. Amin. Saudara, sama seperti yang firman Tuhan dikatakan, bahwa hamba Tuhan itu akan disanjung. Haleluya. Yang keempat, saudara, yang saya tangkap di sini, hamba itu akan dimuliakan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus dimuliakan, diagungkan, ditinggikan, dihargai, dihormati, saudara. Oh, haleluya. Tapi saudara lihat, proses untuk mendapatkan semuanya itu gak mudah. Saudara lihat ayat 14. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, mau menjelaskan kepada kita bahwa proses untuk dimuliakan itu tidak mudah, saudara. Bagaimana Tuhan Yesus disiksa. Kalau kita melihat The Passion of the Christ itu kan memang begitu sadis, saudara. Tapi mukanya kan masih nampak jelas. Kalau firman Tuhan dikatakan, sampai tidak seperti manusia lagi. Sudah tidak dikenali lagi. Saking sadisnya penderitaan yang dialami oleh hamba Tuhan itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi saudara lihat, di balik penderitaan yang Tuhan Yesus alami, ada kemuliaan yang Tuhan Bapa di surga sediakan bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian juga dengan saudara dan saya. Jadi jangan alay, saudara, jangan baperan. Kalau saat ini saudara mengalami satu tekanan yang berat dalam kehidupan saudara, saya percaya ada kemuliaan di balik semua penderitaan yang saudara dan saya sedang alami saat ini. Ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya yang menang atas pergumulan-pergumulan kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini saya menyimpulkan ada 3 poin. Yang pertama, saudara percaya pada firman Tuhan. Sebab apa kata firman?
itu pasti terjadi, itu pasti tergenapi. Amin. Saudara, kalau kita melihat firman Tuhan ini kan, ini firman Tuhan yang mengandung janji Tuhan kepada umat Tuhan bahwa hamba Tuhan itu akan datang. Dan dia akan ditinggikan, disanjung, dimuliakan, dia akan berhasil. Dan itu benar-benar datang, dan apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini semua tergenapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita mau percaya pada firman Tuhan. Karena kalau Tuhan yang sudah berfirman, kalau kita pegang, maka itu yang akan terjadi. Amin. Saat ini mungkin saudara mengalami sakit penyakit. Saudara mungkin saat ini hubungan suami istri, orang tua dengan anak, atau hubungan dengan lingkungan, dengan keluarga besar nggak bagus, saudara. Saudara mau dipulihkan, pegang firman Tuhan. Maka Tuhan akan membela firman-Nya. Amin. Kalau saat ini saudara sepertinya, aduh Pak Pendeta, sepertinya saya sudah nggak ada harapan dan sebagainya, saudara. Pegang firman Tuhan. Sebab apa yang firman Tuhan itu sampaikan itu pasti akan Tuhan genapi. Pasti terjadi. Amin. Sama seperti firman Tuhan ini. Janji Tuhan ini terjadi kepada Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Apa yang dinubuatkan firman Tuhan ini semua tergenapi pada Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua saudara, jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berhasil, Tuhan Yesus ditinggikan, disanjung, dimuliakan. Semua itu dia harus lewati satu penganiayaan, penderitaan yang luar biasa. Saudara, jangan sia-siakan penderitaan Tuhan Yesus hanya karena mau mendapat pekerjaan. Akhirnya saudara korbankan kepercayaan saudara kepada Kristus Yesus Tuhan. Akhirnya karena jodoh saudara meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Karena keselamatan itu hanya ada pada Yesus Kristus Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus. Yang ketiga yang saya tangkap di sini saudara, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka saudara diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan melawat semua pendengar dimanapun mereka berada. Sehingga kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Dan hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, sumber segala berkat. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.